Peristiwa penembakan seorang istri oleh sekelompok pembunuh bayaran yang ternyata diotaki sang suami begitu menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku yang berjumlah 4 orang dan mengendarai 2 sepeda motor tega menembak Rina Wulandari sebanyak 2 kali di depan rumahnya saat baru saja menjemput putrinya dari sekolah. Tembakan pertama sang eksekutor mengenai tubuh korban namun tidak mematikan. Alhasil, suami korban, Kopda Muslimin, kembali memerintahkan para eksekutor untuk menembak sang istri yang sudah terluka. Tembakan kedua pun belum berhasil merenggut nyawa Rina. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit oleh suaminya sendiri untuk mendapatkan perawatan. Namun, bukannya fokus merawat sang istri, Muslimin malah bertemu para eksekutor di sekitar rumah sakit untuk menyerahkan uang sebesar 120 juta rupiah sebagai upah mengeksekusi sang istri. Polisi yang melakukan investigasi bergerak cepat dibantu Denpom TNI Angkatan Darat untuk membuka tabir penembakan sadis ini. Keempat eksekutor beserta seorang penjual senjata rakitan berhasil ditangkap. Aparat pun terus mencari otak kejahatan yang kadung melarikan diri. Nah, setelah 10 hari menghilang dan dikejar TNI dan Polri, Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan sementara, racun menjadi jalan akhir untuk menghabisi dirinya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan penanganan kasus penembakan ini sendiri? Mengapa otak kejahatan memutuskan mengakhiri hidupnya setelah bersusah payah melancarkan aksinya? Ya pemirsa, ini yang kemudian mengagetkan ketika Kopda Muslimin yang merupakan otak pembunuhan atau peristiwa penembakan terhadap istrinya sendiri ternyata nekat menghabisi nyawanya sendiri pemirsa atau bunuh diri. Dorongan apa sih yang membuat otak kejahatan justru kemudian mengakhiri dirinya sendiri dan kasus ini akan seperti apa nanti tindak lanjutnya pemirsa. Langsung saja saya akan tanyakan dengan AKBP Doni Sardo yang merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Caca Anissa. Ya, Pak Doni, ini bisa diceritakan sebenarnya apa hasil investigasi yang dilakukan oleh aparat mengenai Kopda Muslimin ini kan bunuh diri ya. Apakah sudah diketahui bunuh diri karena apa? Karena yang berkembang ini adalah meminum racun. Nah, seperti apa Pak? Sejauh ini berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Omat sebagai hasil dari otopsi secara visual, secara pemeriksaan luar, didapat memang ada mengarah kepada minum racun. Cuma memang untuk hal ini memang masih akan perlu pendalaman lagi dengan akan melakukan pemeriksaan baik secara patologi maupun toksologi, Mbak. Ya. Masih kita tunggu lagi untuk hasilnya 2-4 minggu ke depan. Pak Doni, saya juga penasaran, publik juga penasaran mengingat kalau dari runtutan kronologisnya ini kan Kopda Muslimin seakan-akan tidak melakukan pembunuhan terhadap istrinya atau penembakan terhadap istrinya. Sempat apa ya Pak ya, sempat mengantar istrinya ke rumah sakit ya begitu ya. Nah, waktu Benar, Mbak. polisi mengungkap kasus ini dan minta keterangan dari Kopda Muslimin, memang tidak ada gerak-gerik sama sekali mencurigakan mungkin perasaan bersalah atau bagaimana Pak? Jadi ketika pada hari H kejadian memang ketika kami melakukan olah TKP pertama kali, kami tidak menemukan Kopda Muslimin ada di TKP di rumahnya karena memang yang bersangkutan sudah mengantar istrinya ke rumah sakit. Jadi kami melakukan olah TKP, sementara anggota ada beberapa juga yang mendatangi di rumah sakit, cuma karena pada saat itu kondisi pasien masih dalam keadaan kritis, jadi kami tidak bisa melakukan komunikasi secara aktif kepada Kopda Muslimin. Baik, Pak, kalau dari kondisi istri dari Kopda Muslimin ini Pak, apakah sudah baik, sudah bisa dimintai keterangan? Sampai saat ini pasca operasi kondisi istri masih kurang stabil oleh karena sempat terjadi transfer dari Rumah Sakit Hermina ke Rumah Sakit Karyadi. Saat ini kita masih menunggu informasi terakhir perkembangan dari istrinya. Baik. Dapat informasi bahwa sudah mulai pulih, Mbak. Oke, baik. Ditahan dulu
Pak Doni. Sekarang saya ke psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang tersambung lewat sambungan Zoom di sini. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza pasti sudah mengikuti ya peristiwa dari perencanaan penembakan terhadap istri, dalangnya adalah suami sendiri, ini Kopda Muslimin. Tapi yang mengagetkan adalah Kopda Muslimin mengakhiri hidupnya bunuh diri seperti itu. Secara psikolog forensik melihatnya seperti apa? Kok bisa ya otak kejahatan kemudian bunuh diri? Apa perasaan bersalah atau takut dihukum atau seperti apa ya analisisnya? Berbeda dengan Mbak Caca, justru dengan segala hormat ke pihak keluarga, saya sudah membayangkan bahwa barangkali peristiwa ini akan berakhir dramatis, yaitu otak pembunuhan berencana ini akan mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Apa pasal? Karena saya bayangkan sekian banyak perasaan negatif, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi sekian banyak perasaan negatif menggelayut pada diri mastermind ini. Dari yang semula posisinya tanda petik superior, karena dia adalah seorang otak, sekaligus perencana, sekaligus penyedia dana untuk sebuah aksi keji, tapi dalam waktu sekejap posisinya banting setir, terhempas, berubah menjadi seorang buronan, seorang pelaku kejahatan. Dengan posisi yang jungkir balik sedemikian rupa, ada perasaan sedih. Kenapa sedih? Karena berpisah dari anak-anak dan barangkali juga kecewa karena tidak bisa mengajak si pasangannya untuk kemudian sama-sama melarikan diri. Sudah dua perasaan kita perbincangkan, perasaan sedih dan perasaan kecewa. Tambah lagi perasaan takut, karena yang bersangkutan barangkali sudah menghitung-hitung akan sangat sulit bahkan mustahil bagi yang bersangkutan untuk lolos dari kejaran PNI, untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana dengan ancaman hukuman yang sangat-sangat berat. Nah, sekian banyak perasaan negatif itulah, ada sedih, ada kecewa, ada ketakutan, ada putus asa dan seterusnya. Maka tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian yang bersangkutan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Karena ada 3 bentuk penyesuaian diri yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia merasakan suasana hati yang sedemikian negatif. Nah, salah satunya adalah bentuknya moving away, melarikan diri dari masalah. Dalam kasus ini, melarikan diri dari masalah dan ternyata bersinonim dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, mungkin saya ke Pak Doni. Pak Doni, ini kan informasi yang berkembang ini kan cukup banyak ya di media saat ini. Bahkan diketahui bahwa Kopda Muslimin ini almarhum punya hubungan lain dengan seorang wanita. Sudah diperiksakan wanita tersebut? Sudah berapa lama menjalin hubungan? Baik, Mbak Caca, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami sudah memeriksa terhadap wanita ini atau pacar dari saudara Muslimin ini. Berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan sudah menjalin hubungan dengan Kopda Muslimin sekitar mulai dari bulan Desember 2021. Desember 2021 ya. Dia tidak tahu kalau Kopda Muslimin berencana melakukan peristiwa pembunuhan terhadap istrinya. Atau terlibat tidak sih, Pak? Sejauh ini hasil pemeriksaan kami terkait dia mengetahui ketika terakhir saudara Muslimin meninggalkan rumah sakit. Jadi di situ sempat saudara Muslimin menceritakan bahwa dia telah melakukan penembakan dengan menggunakan perantaran eksekutor. Jadi kalau untuk keterlibatan yang bersangkutan, berdasarkan hasil pemeriksaan belum kami dapatkan. Jadi mengetahui hanya ketika sudah terjadi ya Pak Doni ya? Oke. Betul Pak Caca. Baik, mungkin nanti sesaat lagi saya tanya kepada pengamat sosial kita Mbak Devi Ramawati yang sekarang sudah bersama saya di sini. Usai jeda berikut adalah pertanyaannya, apakah sampai sehebat itu dorongan permasalahan rumah tangga sampai bisa membuat seseorang pasangan atau salah satu dari pasangan suami istri memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran menghabisi pasangannya? Separah itukah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.